Pentingnya juga pejabat untuk amanah, tidak semena-mena dan peka terhadap penderitaan rakyat. Sekarang saya kasih tahu logikamu ya, bagaimana logikamu, logika ini, bagaimana pola pikirmu, logikamu. Caleg, anggota DPR yang terpilih itu keluar banyak, bahkan yang tidak terpilih itu keluar banyak, bahkan ada yang jadi gila, uang mereka habis-habisan. Sekarang you pikir orang yang punya tujuan dengan yang tidak punya tujuan untuk mengabdi ya, untuk melayani masyarakat, untuk menolong masyarakat, itu gampang sekali kita ukur. Orang yang berjuang dengan uang, ya berjuang juga walaupun dengan uang, itu sudah pasti tidak memikirkan rakyat. Kenapa? Karena yang dia tawarkan bukan ide, bukan niat tulusnya, tapi uangnya. Orang-orang yang punya ide dan punya niat tulus itu tidak akan maju, karena dia sudah tahu percuma juga dia maju, tidak ada yang akan pilih. Karena masyarakat kita ya masyarakat koruptor ya, suka menyuap, suka disuap. Mereka nggak akan goyang kalau nggak ada uangnya. Amanah, ini amanah level tinggi ya. Tidak, sekalipun orang itu jujur, amanah itu tidak gampang bos. Oleh manusia boleh saja klaim amanah. Amanah itu berat, tidak bisa kita klaim amanah. Bahkan ada partai yang tulis Partai Amanat Nasional, itu ya mungkin diamanatkan jabatan, tapi kalau amanah itu berat bos, nggak semudah itu. Apa kamu bilang peka terhadap penderitaan rakyat? Bagaimana mau peka? Dia hidupnya sudah enak, walaupun mungkin tadinya orang itu pernah juga miskin, pernah juga susah, tapi orang itu akan diuji. Jadi Abraham Lincoln itu presiden Amerika yang memerdekakan kaum budak kulit hitam, itu bilang bahwa seseorang itu akan teruji ketika dia diperhadapkan dengan jabatan, kekuasaan, uang, mungkin termasuk wanita. Artinya apa? Integritas. Ketika orang sudah dihadapkan dengan uang, orang itu sebenarnya bukan berubah ya, bilang oh ini orang dulu miskin tidak sombong, ketika dia sudah kaya dia sombong. Sebenarnya orang tidak berubah. Betul, ada yang bilang orang tidak berubah, hanya mempertegas bahwa memang itu orang sombong ya. Cuman dia berkamuflase aja. Ketika dia miskin ya gayanya bagaimana sih. Nah, ketika dia sudah kaya, apalagi sudah orang kalau sudah mencaleg itu bukan orang miskin, itu enggak semua, kecuali mungkin level tingkat DPRD ya, tingkat 2 misalnya, mungkin bukan juga miskin, adalah enggak miskin amat juga, tapi ada juga yang miskin. Tapi kalau sudah DPR RI, ada mungkin yang mencaleg, tapi dia cuma memenuhi kuota. Karena kalau saya tahu, saya itu dalam satu dapil, satu partai itu ada kuotanya, harus terpenuhi sekian berapa calegnya. Nah, jadi orang mencaleg itu tidak semua ingin bilang maju, maksudnya ingin menang, tidak, cuma memenuhi. Jadi caleg-caleg yang lain itu memang dibiayai dari partai atau caleg yang lebih kaya lah. Setahu saya begitu, karena saya punya tetangga dulu, saya tahu juga keuangannya pas-pasan juga. Itu sampai bisa DP mobil, beli tanah, dia mencaleg. Bukan dia pergi bayar masyarakat beli suara, tidak, dia dibayar dari partai. Apakah ketum partai, kan orang kalau mencaleg itu kan sebagian partai itu bayar ya, bayar ke partai, nggak tahu ke ketumnya kah. Untuk dapat nomor urut 01 itu bayar tuh, nggak gratis. Jadi jangan kau pikir itu mereka kalau terpilih akan amanah. Amanah boro-boro, PKE apalagi, nggak ada. Mereka itu cuma memikirkan kelompoknya. Pertama keluarganya, bagaimana supaya hidup layak, nyaman, enak ya. Habis itu ketum partai, habis itu baru cari proyek, padahal gajinya udah tinggi. Kalaupun dia misalkan habis berapa miliar, itu pasti kembali kok kalau dihitung-hitung ya. Pak Mahfud MD bilang 1 bulannya bisa tembus 2 miliar. Bayangkan 1 bulan, kali itu
kali 12 bisa 20 miliar kali 5 tahun. Sudah 120 miliar, sudah 200 miliar lah itu. Bayangkan.